warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan pemikiran pendidikan Islam dengan judul Pemikiran tentang komponen-komponen sistem pendidikan Islam. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arahan kepada tujuan yang akan dicapai sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Dasar pendidikan Islam tentu saja didasarkan kepada filsafat hidup umat Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik Muslim melalui proses yang terfokus pada pencapaian hasil yang berkepribadian Islam yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab sehingga sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat dan memiliki ilmu pengetahuan yang seimbang dengan dunia akhirat sehingga terbentuklah manusia muslim paripurna yang berjiwa tawakal serta total kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan itu harus berbentuk usaha yang sistematis yang ditujukan kepada pengembangan seluruh potensi anak didik dengan berbagai aspek baik ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga tujuan akhirnya adalah kesempurnaan hidup. Adapun pendidikan Islam adalah usaha sadar secara sistematis yang mendorong terjadinya proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Berdasarkan beberapa definisi tentang pendidikan Islam, dalam teori-teori pendidikan Islam sekurang-kurangnya harus membahas hal-hal berikut, yaitu tujuan pendidik, anak didik, bahan, metode, alat, dan evaluasi. Anak didik dalam perspektif Islam. Peserta didik adalah para murid, siswa atau mahasiswa. Seluruhnya menjadi objek pendidikan. Dalam pendidikan Islam, peserta didik tidak hanya sebatas para anak didik, tetapi menyangkut semua manusia adalah peserta didik. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang diperintahkan untuk mendidik adalah orang yang beriman, yang telah dewasa atau mu'alaf, bukan anak-anak yang belum dewasa atau belum mu'alaf. Jadi, tanggung jawab pendidikan adalah terletak pada orang yang telah dewasa, guru, ustadz atau ustadzah, orang tua, atau sang bapak atau wali. Sebab dalam konsep pendidikan Islam, seorang muslim yang mu'alaf berkewajiban untuk menuntut dan menyampaikan ilmu kepada orang lain dalam waktu yang bersamaan tanpa dibatasi oleh tingkatan umur ataupun status sosial yang ada. Selanjutnya akan diteruskan oleh Nur Indah Wulan Listinsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Wulan Listinsari dari kelas KIG akan melanjutkan presentasi tentang pemikiran tentang komponen-komponen sistem pendidikan Islam. Kali ini saya akan meneruskan pembahasannya tentang materi pendidikan Islam. Mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa materi pendidikan Islam adalah seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang menjadi dasar bagi kemajuan dan kejayaan hidup manusia. Sementara itu, Ibnu Sina materi pendidikan itu meliputi pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan akal, pendidikan keterampilan, serta pendidikan sosial. Untuk memperoleh semua materi ilmu yang telah disebutkan di atas, maka hendaklah seorang muslim mempelajari Al-Quran sebagai ilmu yang utama. Khaldun menjelaskan bahwa ilmu yang secara langsung diberikan Allah kepada manusia melalui wahyu kepada para nabinya itu diantaranya ilmu Al-Quran, pembacaannya
pembacaan dan penafsirannya, ilmu hadis, perkataan, perbuatan, serta sikap Nabi, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Sementara itu, ilmu-ilmu seperti logika, ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu kimia, serta ilmu metafisika masuk ke dalam klasifikasi ilmu-ilmu yang tidak secara langsung dari Tuhan, akan tetapi merupakan hasil alam. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam ialah cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan segala hal, pengetahuan, keahlian, dan lainnya dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman maupun tetap sesuai dengan ajaran Islam. Setiap materi pelajaran yang berbeda dapat diterapkan metode yang berbeda pula yang dianggap lebih sesuai dan lebih layak dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik sebagaimana tersebut di atas. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ilmu pendidikan tingkat anak-anak sebaiknya menggunakan metode induksi, sedangkan untuk yang setingkat lebih tinggi dengan metode deduksi. Untuk yang selanjutnya, media pendidikan Islam. Media sebagai salah satu bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dari dua definisi mengacu pada penggunaan alat yang berupa benda untuk membantu proses penyimpanan pesan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan alat atau media pendidikan Islam di sini adalah jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahwa materi pendidikan Islam kepada anak didik agar terwujud kepribadian muslim. Alat atau media yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, maka alat ini mencakup apa saja yang dapat digunakan untuk mempunyai peranan penting, sebab alat atau media dapat digunakan untuk menuntut atau membimbing anak dalam masa pertumbuhannya. Untuk yang selanjutnya, lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan adalah ruang dan waktu yang menjadi tempat eksistensi manusia dalam konsep ajaran pendidikan Islam. Lingkungan yang baik adalah yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Menurut Sartain, ahli psikolog Amerika, yang dimaksud dengan lingkungan yaitu meliputi kondisi dalam dunia dengan cara-cara tertentu, mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan dan perkembangan atau life process. Adapun macam-macam lingkungan pendidikan Islam sebagai berikut: lingkungan alam seperti udara, daratan, pegunungan, sungai, danau, lautan, dan sebagainya. Untuk lingkungan sosial seperti rumah tangga, sekolah, masyarakat. Ya, untuk selanjutnya saya sudah menyampaikan materi yang sudah saya kerjakan bersama Mbak Nuril Sabil. Cukup sampai sini untuk presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.